Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu GKI Kota Wisata. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian baik, sehat, dan bersemangat memasuki minggu yang baru. Kakak mau ajak kita memulai kebaktian kita dengan mengingat segala kebaikan Tuhan di minggu yang lalu. Coba kita ingat, Tuhan menyertai kita dalam belajar dan bersekolah. Tuhan memberkati kita juga dengan kesehatan. Mungkin ada yang sakit, tapi Tuhan juga yang memulihkan kesehatan kita. Tuhan pelihara kehidupan kita melalui orang tua dan keluarga. Minggu lalu juga, negeri kita tercinta, Indonesia, baru saja merayakan kemerdekaan yang ke-77. Itu juga kebaikan Tuhan bagi kita. Kita punya negeri yang begitu indah, begitu luas, dan kita bisa tinggal di negeri yang kita cintai ini dalam keadaan aman dan damai. Mungkin minggu lalu ada juga yang mengalami kesulitan ya. Tapi kalau diingat-ingat lagi, kita bisa lalui kan kesulitan itu, kita bisa menghadapinya karena Tuhan menyertai kita. Wah, banyak ya berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kalau kita ingat-ingat terus. Karena itu, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian Terang Matahari. Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Penatua Ambran Budianto. Pada hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu atas kehidupan kami, untuk keberadaan kami, dan untuk kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami pada hari ini akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mempersiapkannya, agar kami bisa memahami dan mengerti, bahkan melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tadi di awal kita sudah ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, kita tahu ya bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada dalam hidup kita tiap hari. Tuhan sungguh luar biasa. Besar kuasanya, besar kasihnya bagi kita. Sekarang adik-adik, kita bersyukur dengan memuji Tuhan kembali melalui lagu Tuhan Allah di tengah kita.
Adik-adik, kalau kita penuhi hati, pikiran, dan hidup kita dengan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, berarti kita semakin memahami kehendak Tuhan. Dan kalau kita sudah memahami kehendak Tuhan, pada akhirnya kita tahu cara hidup yang baik, yang benar, dan yang adil dalam kasih kehendak Tuhan. Untuk itu, yuk kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Non akan mereview 9 kitab terakhir dalam Alkitab dengan tema Kisah Allah dari Ibrani sampai Wahyu. Sebelumnya, kita nyanyikan pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, senang kembali berjumpa dengan adik-adik pada minggu pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh mendengar dengan baik. Pimpin juga Kak Non yang akan membawakan firman-Mu, kiranya dia boleh dapat memberikan atau membawakan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami boleh lebih taat, kami boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini adalah kisah Allah dari Ibrani sampai Wahyu. Sebelumnya kita akan mendengarkan adik kita, salah satu dari teman kita, akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo silakan. Bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan tentang mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 yang menekankan agar kita semua tetap berfokus kepada Tuhan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat satu persatu dari mulai surat Ibrani sampai Wahyu. Nah, adik-adik, surat Ibrani ini ditulis sekitar tahun 67 sampai kurang lebih sampai dengan 69 Masehi. Kalau adik-adik nanti cari, ada banyak pendapat yang mengatakan tahun penulisan yang berbeda-beda. Tetapi kita mau coba mengambil saja kira-kira dari sekitar tahun 67 sampai dengan 69 Masehi. Surat Ibrani ini tidak diketahui siapa yang menulisnya, adik-adik. Tetapi yang jelas si penulis adalah orang yang benar-benar mengenal Yesus dan murid-muridnya serta orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Dan yang kedua, penulisnya juga memahami betul perjalanan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir hingga sampai ke tanah perjanjian. Nah, kira-kira apa isi daripada surat Ibrani ini? Surat Ibrani ingin menyampaikan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang Maha Kuasa. Adik-adik dapat membaca itu di Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dan yang berikutnya juga surat Ibrani menekankan bahwa Yesus sebagai imam besar yang melakukan pengorbanan sekali dan tidak perlu ada lagi pengorbanan saat seperti yang dilakukan bangsa Israel melalui para imam. Ketika mereka berbuat dosa, maka mereka harus mempersembahkan persembahan sebagai korban bakaran penghapusan dosa. Dan itu harus dilakukan hanya oleh imam, tidak dapat orang lain yang melakukannya. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu merupakan pengorbanan sekali untuk selamanya. Nah, di akhir daripada surat Ibrani juga ingin menekankan bahwa orang-orang percaya agar tetap hidup di dalam keselamatan, iman, penderitaan, dan hidup dalam kekudusan. Sama ketika tadi adik-adik kita baca di dalam Alkitab kita, yaitu Ibrani pasal 12 tadi ayat 1 sampai dengan 3, bahwa Ibrani ingin agar orang-orang percaya itu hidup di dalam iman kepada Tuhan, walaupun pada saat itu mereka mungkin banyak penderitaan, banyak penganiayaan yang terjadi, tetapi ditekankan bahwa mereka harus tetap hidup dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah kira-kira isi daripada surat Ibrani. Berikutnya kita masuk kepada surat Yakobus, adik-adik. Surat Yakobus ini ditulis oleh seseorang yang bernama Yakobus, yaitu Yakobus yang merupakan saudara daripada Tuhan Yesus. Yakobus juga merupakan pimpinan umat Tuhan di Yerusalem pada waktu itu. Nah, Yakobus ini gugur sebagai seorang martir, ya. Dia direjam oleh orang-orang Farisi atas perintah imam besar, yaitu Imam Hanan bin Hanan. Nah, pengorbanan Yakobus itu dilakukan oleh Yakobus dan dia ingin agar supaya apa?
umat Tuhan bisa hidup walaupun dalam penderitaan. Ada banyak cobaan, ada banyak ujian yang dilakukan. Tetapi Yakobus ingin agar kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Yakobus juga menginginkan agar umat Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan baik, tetapi juga perlu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berikutnya Yakobus juga ingin agar supaya umat Tuhan bisa mengendalikan dosa, baik dosa perkataannya yang disebut dengan dosa lidah atau dosa mulut kita. Yaitu kalau kita membuli orang lain, kita memfitnah orang lain, kita menjelek-jelekkan orang lain, itu sama aja dengan dosa perkataan. Hidup saling mengasihi seorang dengan yang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu percayalah kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup dengan tidak mementingkan diri kita sendiri. Itulah yang Yakobus inginkan dan dia tulis dalam surat Yakobus. Nah, kita mau lihat berikutnya adik-adik. Berikutnya adalah Petrus. Ya, surat Petrus ini dibagi menjadi 2 surat adik-adik, yaitu 1 Petrus dan 2 Petrus. Surat Petrus ditulis oleh Rasul Petrus. Adik-adik pasti tahu semua. Yang biasa disebut dengan Simon Petrus. Petrus adalah salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus ya. Adik-adik pasti tahu. Surat Petrus ini ditulis berkisar tahun 61 sampai dengan 65 Masehi. Petrus dilahirkan di Betsaida dan dia meninggal di Bukit Vatikan di Vatikan City. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan Petrus di dalam surat 1 Petrus dan 2 Petrus? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, di dalam 1 Petrus ingin mengingatkan agar umat Tuhan tetap setia di dalam Tuhan walaupun hidupnya banyak tekanan-tekanan. Sama ya, ketika Yakobus juga bilang begitu, Ibrani juga bilang begitu. Karena memang adik-adik pada waktu itu umat Tuhan yang ada di Asia Kecil itu mereka hidup dalam tekanan dan penjajahan bangsa Romawi. Mereka benar-benar umat pengikut Kristus bukan hanya dari penguasa tetapi juga dari orang-orang yang ingin agar supaya mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya. Berikutnya adalah yang ingin ditekankan oleh di dalam 1 Petrus adalah Kristus merupakan jaminan dalam hidup orang yang beriman bahwa dia telah mati, dia bangkit adik-adik dan dia naik ke surga. Bukan hanya itu, tapi dia janjikan dia akan datang kembali agar supaya umat Tuhan yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dan dikatakan bahwa tetaplah hidup sebagai pengikut Yesus. Nah, di 2 Petrus juga ingin menekankan bahwa Tuhan bahwa umat Tuhan jangan terpengaruh kepada ajaran-ajaran sesat, guru-guru sesat, dan para nabi palsu. Ya, di samping itu, kalau udah tahu ajarannya sesat, pasti tindakannya juga tindakan yang sesat, yang tidak benar. Petrus mengingatkan agar umat Tuhan terhindar dari ajaran-ajaran dan tindakan-tindakan yang sesat. Nah, Petrus juga ingin menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan umatnya binasa, tetapi tetap memperoleh hidup yang kekal sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Nah, itulah kira-kira apa yang ingin disampaikan dalam 1 Petrus dan 2 Petrus. Kita lanjut ya adik-adik.
Berikut ini adalah surat Yohanes, adik-adik. Kalau adik-adik lihat di dalam Alkitab, surat Yohanes ini ada 1 sampai dengan 3. Ada 3 surat adik-adik Yohanes. Nah, kita mau lihat si Yohanes ini. Surat Yohanes ini ditulis oleh seseorang yang bernama Yohanes yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapa? Ya murid Tuhan Yesus. Si Yohanes itu adik-adik. Yohanes ini adalah murid yang termuda, mungkin itulah yang merupakan akhirnya dia benar-benar dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, surat Yohanes ini ditulis berkisar tahun 60 sampai dengan tahun 65 Masehi. Ketika Yohanes berada di Efesus. Nah, Yohanes lahir di Galilea, adik-adik tahu pekerjaannya juga sebagai apa? Sebagai nelayan, sama dengan Petrus. Dan Yohanes meninggal di Efesus, adik-adik. Apa yang ingin disampaikan dalam surat Yohanes 1, 2, dan 3? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, kalau kita lihat adik-adik dari mulai tadi surat Yakobus sampai dengan sekarang di surat Yohanes, semua menekankan kepada hal yang sama, bahwa umat Tuhan walaupun mereka hidup di dalam penderitaan, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. 1 Yohanes ingin menyampaikan bahwa jangan percaya kepada guru-guru dan nabi-nabi palsu, sama seperti apa yang tadi dikatakan di surat Petrus kan, agar umat Tuhan dan anak-anak rohani Yohanes untuk tetap hidup di dalam persekutuan yang kudus dengan Allah. Hidup penuh dengan sukacita. Tetap beriman kepada Yesus, hidup kasih akan Allah, dan mengasihi sesama manusia. Itu yang ada di 1 Yohanes. Bagaimana dengan yang di 2 Yohanes? Kalau kakak lihat, semua hampir sama apa yang ingin ditekankan. Di 2 Yohanes mengatakan bahwa umat Tuhan hidup di dalam kasih. Sama ya, tadi di 1 Yohanes juga. Di surat 2 Yohanes ditekankan lagi agar umat Tuhan hidup tetap di dalam kasih. Berpegang teguh kepada kebenaran dan pengajaran firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Tidak terpengaruh kepada ajaran-ajaran sesat. Sama ya adik-adik, semua menekankan hal yang sama. Di surat Yohanes yang ketiga, apa yang ingin ditekankan? Sama adik-adik. Yohanes tahu bahwa umat Tuhan pada waktu itu hidup di masa yang sulit, hidup dengan penuh penganiayaan, hingga dia mengingatkan agar umat Tuhan tetap hidup waspada, menghindari ajaran-ajaran sesat, taat kepada firman Tuhan. Umat Tuhan tetap berpegang kepada ajaran yang Tuhan Yesus berikan. Tetap siaga menghadapi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Kalau kita melihat dari tadi Ibrani sampai Yohanes, semua menekankan agar kita hidup di dalam kasih, jangan berbuat dosa, walaupun ada banyak tantangan yang datang dalam hidup kita, tetapi marilah kita hidup tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jauhi hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik kita masuk kepada firman Tuhan berikutnya. Itu dari mana adik-adik? Itu diambil dari kitab Yudas. Penulis kitab Yudas atau Yudea ini adalah saudara daripada Tuhan Yesus sendiri. Surat Yudas ditulis antara tahun 62 sampai tahun 67. Surat Yudas hanya terdiri dari 1 pasal adik-adik dengan 25 ayat. Apa yang ingin Yudas sampaikan? Yuk kita lihat sama-sama. Surat ini ditulis untuk mengingatkan para pembaca surat agar supaya waspada. Sama ya adik-adik, waspada terhadap guru-guru palsu yang menyebut dirinya Kristus.
Jadi kalau kita mau lihat ke belakang bahwa pada waktu itu ada banyak sekali dari mulai Ibrani, surat Ibrani sampai saat ada banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai akan kehadiran Tuhan Yesus, walaupun mereka sudah lihat keberadaan Tuhan Yesus mati, dibangkitkan, naik ke surga, tetapi mereka benar-benar tidak menghendaki umat orang-orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, Yudas juga mencemaskan akan hadirnya orang-orang fasik yang menyelusup atau masuk ke dalam tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan kalau mereka masuk dan mereka akan mempengaruhi umat Tuhan yang ada di situ untuk mengikuti ajaran-ajaran sesat. Sama seperti tadi ya. Nah, menghindari, Yudas juga menyadari bahwa betapa mereka memerlukan pengajaran iman Kristen yang membangun di antara sesama pengikut Tuhan, dan karena begitu banyaknya ajaran-ajaran dan guru-guru palsu pada waktu itu. Nah, adik-adik semua, kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dari kisah daripada surat-surat yang ada di dalam Alkitab. Kita sampai kepada surat yang terakhir, adik-adik, yaitu Wahyu. Oh, ini Kak Non salah ini adik-adik, bukan surat itu ya, tapi kitab Wahyu. Nanti kita benerin ya adik-adik ya, ini sebenarnya harusnya kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes adik-adik, yaitu anaknya Zebedeus ya. Dan di Yohanes ini juga sama seperti Yohanes yang tadi, Yohanes murid Tuhan Yesus ya. Kitab Wahyu ini merupakan kitab yang paling akhir dari Perjanjian Baru. Kitab Yohanes ini ditulis sekitar abad yang kedua Masehi. Ya, di dalam kitab Wahyu ini adik-adik dikisahkan tentang begitu banyak penglihatan, lambang-lambang, bilangan-bilangan yang Tuhan berikan kepada Yohanes agar itu dapat disampaikan kepada umat Tuhan. Ya, nah kita bisa lihat berikutnya adik-adik, apa maksud daripada penulisan kitab Wahyu ini. Penulis kitab Wahyu merupakan ingin menguatkan umat Allah yang hidup dalam tekanan, penganiayaan oleh para penguasa Roma, ya. Dan Allah menghendaki agar umat Tuhan mengetahui bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, dan yang maha kuasa. Adik-adik dapat membaca itu di Wahyu 1 ayatnya yang ke-8. Allah juga ingin menyampaikan pesannya lewat Yohanes untuk umatnya bahwa dia ingin mengatakan bahwa aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut, artinya neraka, ya, dan kunci kerajaan maut atau kematian. Adik-adik bisa melihat dan membaca itu di Wahyu 1 pasal 17 sampai dengan pasal 18. Dan kitab Wahyu juga ingin menegaskan bahwa pada waktu yang telah ditentukan, Allah melalui Yesus Kristus akan datang dalam segala kemuliaannya dan menyatakan dirinya sebagai kepada seluruh dunia sebagai Allah yang berdaulat. Ya, mereka yang mengasihi Allah akan hidup dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik sudah melihat rangkaian tadi dari mulai Ibrani sampai kepada Wahyu. Kira-kira apa yang kita dapat dan kita pelajari dari kitab surat-surat ini? Nah, adik-adik, kita melihat bahwa yang pertama yang ingin ditegaskan bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu saliblah dosa manusia
dapat dihapuskan dan manusia boleh hidup dalam keselamatan karena kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib. Dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, dan dia akan datang yang kedua kalinya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka umat Tuhan pada waktu itu hidup di dalam penindasan, penganiayaan oleh penguasa Romawi dan orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu. Nah, di samping itu juga surat-surat ini ingin mengajarkan kepada kita agar kita menghindari ya ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu yang senantiasa ada di sekitar kita, yang tidak menginginkan kita untuk tetap menjadi pengikut Kristus. Dan mereka tidak mengakui kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan yang terakhir adalah kalau kita belajar, kita menyadari akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang di dalam kemuliaannya. Dan barang siapa yang tetap percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal dengan sukacita. Adik-adik, apa yang dirasakan oleh umat Tuhan pada waktu itu sebenarnya sama dengan apa yang adik-adik rasakan saat ini. Mungkin kita tidak hidup di dalam penyiksaan seperti umat Tuhan pada waktu itu. Kita juga tidak hidup di dalam tekanan akan penguasa-penguasa. Tetapi ada banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk ke dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Contohnya, ketika kita lupa akan kebenaran firman Tuhan, ketika kita lupa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, misalnya kita membuli teman kita, kita mengeluarkan kata-kata kasar, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Sama aja adik-adik dengan kehidupan. Yang apabila kita terfokus hanya kepada hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada mengasihi sesama kita. Itu artinya kita sama saja. Tapi ketika kita mau berubah, ketika kita mau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, ketika kita mau meyakini bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya untuk bersama-sama seperti janjinya di dalam Alkitab akan mengangkat kita, orang-orang percaya, untuk tetap hidup yang kekal, ya, yang mau menuruti firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, jauhilah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jauhilah berkata yang tidak benar, jauhilah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi tetap berfokus kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap senantiasa membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan adik-adik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hamba sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan menyempurnakannya dalam kehidupan adik-adik. Biarlah adik-adik boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan salah kami. Yang kami mau naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Syukur pada Allah atas firman-Nya hari ini ya adik-adik. Jadi adik-adik, ayo kita percaya kepada Allah dengan mentaati firman-Nya. Kita percaya akan kebenaran Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan kita mau setia kepada Allah dengan hidup penuh kasih kepada sesama. Sekarang saatnya kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kalian dari kelas 7. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah bersama meskipun tidak bertemu secara tatap muka. Kasus korban dari COVID mulai naik ya Tuhan. Tolong lindungi teman-teman kami yang mulai bersekolah offline agar tidak terkena COVID. Kami juga ingin berdoa untuk yang sedang berulang tahun. Semoga mereka semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Dan untuk yang sedang sakit, tolong sembuhkan mereka, agar kami dapat beribadah bersama-sama. Bimbing kami Tuhan, agar kami tetap setia beribadah dan melayani Tuhan, walau berada di rumah. Lindungi bangsa dan negara kami. Kami mohon agar ekonomi negara Indonesia semakin membaik. Kami mau berdoa untuk pembangunan gereja. Semoga pembangunan dapat berjalan lancar. Saat ini, kami sudah beribadah secara offline. Lindungi kami dari virus-virus yang membuat kami sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Kita bersyukur ya, tahu dan belajar kisah Allah hari ini. Kakak sih bangga banget punya Allah yang besar dan luar biasa di tengah hidup kita. Allah bahkan mau berkorban dan menyelamatkan kita. Biarlah sekarang kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui pengumpulan persembahan. Silahkan adik-adik masukkan dalam amplop dan dibawa ketika kita sudah bisa kembali sekolah minggu onsite bulan depan. Atau minta tolong orang tua untuk mentransferkan ke nomor rekening berikut. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Nama
Mari kita berdoa atas pengumpulan persembahan kita. Bapa yang Maha Baik, inilah persembahan kami yang tidak seberapa dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun Tuhan, kami mau terus belajar dan bertumbuh dalam iman percaya kepadamu, sehingga kami terus dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kebaktian kita akan berakhir, tapi adik-adik ingat terus ya, akan kisah Allah melalui firman-Nya. Terus penuhi hidup sehari-hari kita dengan firman Allah. Kiranya pujian penutup yang akan kita nyanyikan akan menyemangati adik-adik untuk ingat bahwa Allah hadir di tengah kita, menolong dan memberkati kita. Mari naikkan pujian, tabuh kendang dengan semangat dan sukacita. Kita sudah di akhir kebaktian, mari kita tutup dengan berdoa, diakhiri dengan doa Bapa kami dan lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, kami bersyukur untuk kebaktian hari ini. Terlebih lagi ketika kami boleh diingatkan bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi dan mempedulikan kami. Hal itu Engkau nyatakan melalui kasih keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan mengasihi kita selalu. Sampai jumpa lagi.